Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rizky Amrina dalam program Suara Sriwijaya. Saudara, di daerah modernisasi saat ini tentunya kita sudah banyak sekali bertransformasi di dunia digital. Dan tentunya sebelumnya kita masih banyak di konvensional, satu persatu sudah beralih ke dunia digital. Lantas bagaimana untuk transformasi digital wisata budaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan? Dan sudah kita hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Beni Mulyadi, pemerhati dan penggiat budaya Sumsel. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang Bu, baik. Baik, sehat selalu. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Krishna Murti, dosen teknologi komunikasi Visip Unsir. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Siang, Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu, dan tentunya kita akan membahas mengenai transformasi digital wisata budaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Baik Bapak, sebelum kita membahas mengenai transformasi digital wisata budaya, untuk pandangan Bapak sendiri sebagai pemerhati dan juga penggiat budaya Sumsel, untuk budaya di Sumsel sekarang ini seperti apa Pak? Apakah sudah ada mengalami perubahan? Saya rasa kalau kita lihat fakta yang ada, yang namanya juga kebudayaan itu kan tumbuh dan berkembang. Nah, dalam tumbuh dan berkembang budaya ini tentu dia mengalami pasang dan surut ya. Nah, untuk di Sumsel saya rasa jelas itu banyak mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan. Kalau kita lihat Sumatera Selatan ini rentang panjang kesejarahannya itu amat panjang. Baik. Mulai dari era Megalitikum, misalkan dari era Sriwijaya, dari era Bukit Siguntang, era Kesultanan, era kolonial, bahkan sampai kemerdekaan sampai detik ini ya. Nah itu semua kalau kita lihat budaya kita itu mengalami perkembangan. Sebagai contoh misalnya di masa-masa lalu kan ada undang-undang siber cahaya. Betul. Jadi bagaimana perlindungan gender itu. Belum lagi kalau kita lihat masa yang lebih tua lagi di era Sriwijaya, bagaimana daerah kita ini dikenal sampai pusat pembelajaran orang Cina pun kata mereka sendiri datang Sriwijaya untuk menimba ilmu pengetahuan. Kemudian di awal-awal kemerdekaan pun demikian. Nah tapi kita harus realistis saya rasa bahwa sesuatu itu harus didukung oleh pendukungnya sendiri. Kalau enggak dia akan tergerus. Betul. Nah untuk itu perlu sinergi semua pihak termasuk pendokumentasian, pendigitalisasi tadi untuk dikembangkan ke hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat untuk daerah dan masyarakat. Baik, berarti juga ada perubahan dari transformasi digital yang dulunya serba konvensional, sekarang pastinya juga dari wisata budaya sendiri ada sedikit perubahannya Pak ya? Atau bagaimana Pak untuk dari Bapak sendiri Pak? Saya rasa kalau antara berubah ke digital ini kan banyak cukup membantu. Baik. Nah, contohnya saja kita sekarang kenal WhatsApp, ya enggak ya? Nah kemana-mana kan bisa cepat itu ya. Tapi bukan sekadar yang begitu saja saya rasa. Karena budaya ini kan termasuk kita perlu budayanya. Bagaimana kalau orangnya datang langsung misalnya dia mau melihat langsung. Tapi kalau untuk tantangan modern sekarang ini, saya perlu kolaborasi dan sinergi. Betul. Jangan sampai nanti pas orang lihat faktanya, loh kok begini kan kapok akhirnya orang. Nah ya kan gitu. Baik, ini kita bertanya ke Pak Krishna Murti tentunya sebagai dosen teknologi dan komunikasi, bahwa kita tahu banyak sekali sudah beralih ke dunia digital. Untuk transformasi dunia digital di wisata budaya khususnya di Provinsi Sumatera Selatan kira-kira bagaimana? Sudah baikkah dari transformasinya bagaimana? Kalau berbicara transformasinya ini sebetulnya kan mungkin pertama dari sudut pandang mengiklankannya deh, misalnya yang paling simpel adalah kalau dulu mungkin kita mengiklankannya di billboard lah atau di media massa dan segala macam. Nah sekarang ini kalau kaitannya transformasi digital di ranah wisata budaya, gimana caranya supaya wisata budaya ini bisa dikenal orang, bisa dilihat orang dengan akses yang lebih mudah. Hampir semua orang kayaknya pegangnya smartphone. Betul. Yang dilihat itu sosial media. Kalau kita ngelihat data, sosial media itu selalu jadi top level lah. Di 1, 2, 3 itu udah pasti rata-rata itu. Dan orang-orang yang ingin jalan-jalan, healing bahasa anak sekarang, yang ingin ngelihat, yang berwisata, salah satunya juga pasti tujuannya adalah melihat wisata budayanya nih. Apalagi sekarang Sumsel itu, Palembang itu terutama sangat mudah diakses.
dari Jakarta, dari Bandung, itu udah mudah ngakses ke sini. Nah, beriklannya akhirnya sekarang akan jadi lebih mudah dengan adanya dunia digital yang tadinya kita mungkin effortnya jadi lebih besar, tapi effortnya sekarang jadi berbeda ke ranah misalnya paling kecil adalah di media sosial untuk beriklannya. Walaupun nanti akan lebih banyak lagi dengan ranah yang lain ya, tapi konten itu jadi primadona kalau sekarang. Gimana caranya wisata budaya itu nanti bisa ditingkatkan si kontennya ini, kalau kita mau cari Palembang, bahkan sampai di kelas media sosial pun kita bisa cari. Belum lagi nanti ada di website, misalnya website dari pemerintah daerahnya, Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisatanya. Oh, kita mau datang ke Palembang nih, yang menarik apanya sih? Gitu. Jangan sampai topnya itu adalah misalnya enggak hanya belanja deh misalnya, atau wisata kotanya, tapi wisata kotanya gimana caranya kita bisa juga berwisata budaya sambil jalan-jalan ke daerah-daerah yang ada di Kota Palembang yang rata-rata di kota ya Pak ya, di Kota Palembang pun banyak sebetulnya kan situs-situs wisata yang bisa kita datengin dan kita kontenin sehingga kontennya itu juga mampu menarik wisata budaya yang lain. Baik, berarti bisa dibilang untuk wisata digital sendiri, wisata dan juga pariwisata sudah sangat efektif sekali atau bagaimana menurut Pak Krisna sendiri? Kalau ngomongin kontennya bisa dikatakan efektif ya. Saya pribadi misalnya mau jalan-jalan kemana, yang dicari itu itinerary-nya saya harus kemana, itu pasti dari media sosial dulu nih yang pertama. Baik. Mau jalan ke kota ini misalnya, di kota ini yang asik apa ya, dan yang lagi viral atau yang lagi rame dikunjungin orang sekelas hotelnya pun yang enak staycation-nya di mana nih gitu. Itu aja di situ gitu. Kita carinya akan di situ gitu. Nah, kalau misalnya dikatakan paling efektif mungkin perlu diteliti lebih lanjut lah gitu. Tapi kalau misalnya orang top of mind-nya nyari itu pertama kali pasti di media digital dulu. Kalau misalnya kita mau memaksakan semua harus bikin aplikasi, repot juga kan. Harus semua orang punya aplikasi. Sekarang itu yang paling diakses orang adalah media sosial. Ada algoritma dan segala macamnya lah di sana. Nah, begitu wisata budayanya itu hadir di situ dan bahkan bisa dihadirkan secara virtual sebelum kita hadir tuh, oh begini ya bentuknya tadi. Bapak bilang bahwa oh bentuknya begini nih. Kalau kita kesini tuh akan ngelihatnya yang seperti ini. Begitu kita datang ternyata sama kan, wah jadinya dikontenin lagi dan akhirnya jadi beragam konten yang hadir dunia digital itu tadi. Baik, ini kembali ke Pak Benny tentunya sebagai pemerhati dan juga penggiat budaya. Tentunya disebutkan bahwa oleh Pak Krisna untuk efektivitasnya sendiri ini untuk wisata digital sudah bisa dibilang lumayan membaik ya Pak ya. Tapi untuk budayanya sendiri, untuk dari Bapak sebagai penggiat budaya, bagaimana efektivitas jugakah digital pariwisata ini? Kalau efektivitas digital wisata itu, ya kita kan dihadapkan pada realita lagi. Bahwa zaman sekarang orang mau sesuatu itu yang lebih praktis dan lebih pasti. Ya kan? Nah, dengan wisata digital ini, yang pertama itu orang akan memudahkan untuk mengetahui apa yang mereka akan kunjungi ya. Itu. Kemudian mungkin saja mereka secara virtual hanya ingin melihat tidak melalui fisik kan, bisa kan? Baik. Nah jadi di dalam digitalisasi itu sendiri saya rasa harus berimbang. Ada hal-hal yang harus kita digitalisasi, ada hal-hal yang harus mendukung pendigitalisasian itu. Misalnya saya kembalikan tadi, jangan sampai orang itu merasa tertipu misalnya. Baik. Nah itu. Tapi saya rasa untuk pariwisata itu kan ada hal-hal yang tidak bisa 100% benar karena dia bukan dunia ilmiah kan, dia dunia hiburan, dunia pembelajaran, apalagi di bidang budaya. Budaya itu sendiri melalui digitalisasi ini akan sangat membantu saya rasa untuk pendokumentasian budaya-budaya kita. Kan kalau ini pelaku-pelaku sejarahnya itu sudah habis bagaimana sekarang? Kalau dia nggak tumbuh berkembang, tapi dengan dokumentasi dari budaya itu kan bisa nanti tiru-meniru. Gitu. Karena sangat penting saya rasa di Sumatera Selatan ini digitalisasi budaya ini. Orang kan kalau dia nonton biasanya kan dia tertarik. Betul. Oh ini gimana nih? Ya, promonya tadi seperti Pak Krisna tadi kan promosinya gimana nih? Orang mengemas ini. Nah, tapi sebaiknya kalau menurut saya begitu orang datang mereka tidak merasa
wah kita kena nih gitu kan. Jadi ya boleh kata wisata yang betul-betul sportivitas lah kita kan gitu. Baik Pak, tentunya dengan promosi dan juga banyak sekali mengenai informasi-informasi di media sosial, ini untuk masyarakatnya sendiri makin bertambah nggak Pak untuk keingintahuannya mengenai budaya yang ada di Sumsel, ataupun mungkin museum-museum dan juga sejarah yang ada di Sumsel? Melalui konten-konten sosial itu jelas. Saya sering di Museum Negeri Sumatera Selatan contohnya ya. Di situ banyak pengunjung-pengunjung dari luar daerah, Pak. Tahu dari mana di sini? Oh, katanya ada siaran media sosial. Ada melihat melalui kawan-kawan bikin konten-konten itu. Nah, saya rasa itu merupakan daya tarik untuk membantu masyarakat itu ya, karena ini kan kita nih dari mata turun ke hati ya kan. Kalau dia nggak pernah lihat gimana dia mau tertarik kan. Nah, jadi di dalam pendigitalisasian ini untuk masyarakat global saya rasa sudah tepat, tapi kembali lagi ada hal-hal yang harus kita kunjungi langsung begitu kan. Baik. Jelas kita harus optimis dalam pendigitalisasian ini. Harus optimis ya Pak ya, walaupun melihat mungkin sudah video yang sudah dilihat sudah bisa dibilang sudah merasa sudah ke tempatnya ya, tapi beda ya Pak ya kalau udah datang langsung ya Pak ya. Tapi untuk Pak Krisnamurti sendiri, untuk persiapan infrastruktur digitalnya sendiri, apalagi digital pariwisata saat ini yang ada di Kota Palembang, apalagi di Sumsel tuh kira-kira bagaimana dari pandangan Bapak sendiri? Ya, pengalaman pribadi juga sebetulnya Mbak. Jadi sebetulnya ternyata virtual tour kota Palembang, spot-spot besarnya misalnya kayak Ampera. Orang tuh datang ke Palembang itu pertama kali pasti pengen lihat nih Amperanya dulu nih. Betul. Yang udah datang berkali-kali ke Palembang pun setiap kali ke Palembang pasti dikontenin lagi tuh si Amperanya gitu ya. Itu udah bisa dilihat. Sudah bisa dilihat dari virtual tournya. Walaupun orang beberapa udah bisa lihat pakai Google Maps deh, Google Street View kayak mana sih bentukan Ampera sekarang gitu. Nanti dari sekitar Ampera, nanti di Street View atau di virtual tour kotanya itu bisa dilihat juga yang Masjid Agung, bisa lihat juga yang di Pulau Kemaro dan segala macamnya itu. Kalau secara infrastruktur digitalnya itu kan sebetulnya sudah terbantu ya dari berbagai macam pihak, baik itu di Palembang sendiri, pemerintah kotanya, atau di Indonesia, atau bahkan yang sekelas Google pun itu sudah membantu gitu, bahwa kita bisa hadir di situ di ruang virtual untuk ngelihat, oh ini ya Ampera gitu. Tapi seperti dibilang tadi ya Pak dan Ibu juga, bahwa kalau nggak hadir ke situ tuh nggak akan ketemu, akan berbeda, feel-nya akan berbeda gitu pada saat kita datang langsung foto di tempat gitu. Tapi kalau berbicara infrastruktur kayaknya sekarang sudah cukup sangat amat memenuhi kayaknya ya. Dari sudut pandang TV, kita TV digital semua. Betul. Sudah tidak ada lagi gambar yang semut-semutan dan segala macam. Kita sudah ASO. Dari konten digitalnya sekarang pakai smartphone aja, mau merek apapun itu saya rasa nggak jadi masalah gitu kan. Kita bisa live dimanapun, kita bisa bikin konten video dan foto dimanapun gitu. Jadi kalau secara infrastruktur, menurut saya sih sekarang udah mendukung. Mungkin mindset kali ya yang sekarang dibentuk bahwa wisata budaya itu tuh wisata yang menyenangkan, bahwa Indonesia itu beragam macam suku dan segala macam. Kita punya Palembang dengan ya orang taunya pempek Palembang aja, terus kenapa nggak yang lain-lain gitu. Kita punya model dan untuk makanan misalnya, itu menurut saya juga budaya yang berbeda dari tempat lain yang bisa dieksplor lebih jauh terkait dengan digital kontennya nanti. Baik, itu untuk infrastruktur digital sendiri. Untuk Pak Beni tentunya sebagai pemerhati dan juga penggiat budaya Sumsel, untuk infrastruktur wisata yang ada di Kota Palembang ataupun Sumsel sekarang bagaimana Pak? Saya rasa Sumatera Selatan itu mempunyai keunggulan yang komparatif di Indonesia, bahkan di dunia. Saya kasih contoh ya, misalnya kalau ada pepatah Arab itu, carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Karena kata pendeta Itsing sendiri, dia ke Sriwijaya, artinya ke Palembang, tahun 670 Masehi. Berarti ada suatu peradaban yang sangat besar di kota Palembang ini. Nah, kemudian di daerah-daerah, misalnya, kita punya Sungai Musi. Saya rasa tidak, kalau orang Padang Pasir pasti dia suka sungai itu. Nah, kita tidak menjual gedung-gedung pencakar lagi misalnya. Betul. Kemudian di era Kesultanan kita punya benteng Kuto Besak yang satu-satunya benteng yang dibangun oleh Bumi Putra, dan benteng itu tidak bisa ditembus. Nah ini kan kalau bisa dikemas dengan sedemikian rupa, orang akan penasaran bagaimana ini Sriwijaya dengan kapal-kapalnya yang ribuan ton pada abad ke-7, dengan berbagai aksara yang ada, dengan Bukit Siguntang kita misalnya yang di Palembang ya, yang sampai raja-raja Melayu
baik dari mana-mana mengakuinya itu. Nah, saya rasa tinggal sekarang bagaimana kita menghimpun ini semua untuk dijadikan objek wisata dengan tentu dukungan kreativitas yang lebih arif dan bijaksana lagi. Baik. Jadi jangan sampai kita keliru. Kata kita bagus untuk dijual, misalnya kita bikin legenda, isi legenda itu yang bermasalah, mengalahkan fakta sejarah. Nah ini saya rasa bukan hal yang berkah nantinya kan. Mau tidak mau wisata ini saya rasa tidak bisa, kita harus melihat juga negara kita negara Pancasila. Nah, jadi wisatanya juga harus sedapat mungkin. Contoh misalnya orang Mekah Madinah, walaupun dengan aturan dia yang ketat, orang tetap mau beribadah. Singapura misalnya, dengan aturan-aturannya yang ketat, nggak boleh sembarang rokok. Oh tahu khasnya Singapura begitu. Jadi kita harus luas saya rasa melihat dengan keunggulan komparatif yang kita miliki. Betul sekali. Tentunya infrastruktur digital dan juga infrastruktur dari pariwisatanya juga harus sejalan ya Pak ya. Tentunya juga itu pastinya berdampak positif untuk perekonomian. Baik pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Kak? Kamu di mana, Pipa? Aku di mana? Aku di KM 12, Kak. Kenapa, Kak? Oh, ini ada kiriman buat kamu. Ada kiriman? Iya, Oh, ambil di mana nih, Kak? di Pasar Partimo, KM Limo. Hah? Di KM 5? Di mana itu, Kak? Ya, kamu cari aja sendiri. Oh ya, sedagi aku coba cari ya. Oke. Di mananya sih KM 5? Ini udah KM 5 semua. Halo, Kak. Di mana, Kak? Kamu yang di mana? Ini aku udah di KM 5, Kak. Kok lama banget sih? Ya kan Kakak tahu aku pakai sepeda dari KM 12. Wajar kalau lama. Iya. Terus, Itu ada ibu-ibu. oh, di ibu-ibu. Ya, di Titipan ibu-ibu. itu. Ya, di ibu-ibu. Yang pakai jilbab warna biru dongker. Oh, oke. Udah lihat sih aku. Oke. Ya, Langsung kamu minta ke langsung situ aja ya. ke sana. Oke, siap. Permisi, Mbak. Mbak, ada titipan buat Afifah ya, Mbak? Mana tuh, Mbak? Oh. Kasih ya, Mbak. KM 0. Nah, sudah. Di mana KM 0? Aku yang 100% Palembang beda tahu di mana KM 0. Mbak tahu enggak KM 0 di mana, Mbak? Di sekitaran Bundaran Masjid Agung. Bundaran Masjid Agung ya? Sudah, makasih ya Mbak. Aku ke situ dulu ya. Nah, ini KM 0 Kota Palembang. Kabarin kakak dulu. Halo Kak. Kak, aku udah di KM 0 Kota Palembang ini Kak. Jadi titipannya di mana nih sekarang? Belakang tugu. Di mana? Belakang tugu. Belakang tugu. Oke, bentar aku cek dulu ya. Jangan dimatiin. Ya. Bentar. Oh, ada nih. Bentar Kak, aku buka dulu. Ya, dibuka aja dulu. Selamat datang di KM 0.0-nya Kota Palembang. Kak, ini titipannya ini doang. Iya, itu doang. Gak ada yang lain. Ini aku udah jauh-jauh loh Kak, jalan-jalan di Kota Palembang buat ngambil titipan kakak ini doang jadi. Iya. Ya ampun kakak ngeprank aku. Enggak lah, biar kamu tahu aja Ya di mana ampun, titik Kak. nol Kota Palembang.
Banyak nih yang nggak tahu titik nol dari kota Palembang. Ternyata titik nol kota Palembang berada di dekat kaki Menara Masjid Agung Palembang. Titik nol ini menjadi pertemuan awal Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ryakudu. Jadi gimana? Udah pada tahu kan di mana titik nol kota Palembang? Kalau penasaran, datang aja langsung ke kota Palembang dan icip-icip pempek. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai transformasi digital wisata budaya. Dan masih bersama kedua narasumber kita, yang pertama Bapak Beni Mulyadi, pemerhati dan penggiat budaya Sumsel, serta Bapak Krisna Murti, dosen teknologi komunikasi FISIP Unsri. Baik, kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita, baik untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454. Sebelumnya sudah banyak sekali Pak kita bahas mengenai transformasi digital, apalagi juga mengenai wisata budaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya dari perubahan digital ini pastinya ada plus minusnya, ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Tapi untuk dari sisi digitalisasi pariwisata sendiri, keuntungan dan kerugian ini apa saja sih? Boleh ke Pak Krisna terlebih dahulu. Kalau di digitalisasi mungkin cost jadi turun. Baik. Kalau misalnya kita bandingkan dengan mengiklan tadi, misalnya nyambung dengan yang tadi gitu, kita ngiklan bikin banner, ya kemungkinan besar kan nggak di Palembang ya, kita akan menarik wisatawan dari luar gitu. Kalaupun dari Palembang, kalaupun di Sumsel mungkin kita bikin bannernya di kabupaten atau di mana gitu. Cost-nya akan sangat amat jauh gitu. Ketimbang dengan kita bikin satu konten yang oke, terus nanti menarik konten creator yang lain datang ke sini, mereka bikin konten, efeknya domino tuh. Nanti makin lama makin banyak gitu, semakin bagus tempatnya sebetulnya. Tadi balik lagi Pak Beni cerita bahwa kalau memang tempatnya sesuai, infrastrukturnya sesuai gitu. Kalau misalnya, pertama mungkin itu ya Mbak, pertama adalah cost-nya gitu. Terus kalau kerugiannya sih misalnya yang tadi Pak Beni, nyambung Pak Beni juga bilang bahwa di sosial media bentuknya begini, pas datang kok ternyata nggak sesuai ekspektasi misalnya. Baik. Atau di konten sosial medianya atau konten digitalnya di websitenya misalnya gitu, di YouTube-nya misalnya dilihat bahwa wah luas banget ya tempatnya, air Sungai Musinya misalnya bening banget gitu misalnya. Ternyata pas naik ketek, kalau di sini sebutnya ketek ya, perahu-perahu kecil itu yang untuk jalan ke Pulau Kemaronya kayaknya seru banget, ada yang pakai perahunya, ada yang pakai kapalnya besar sekali gitu. Begitu sampai di sini kok ternyata kita harus naiknya kapal yang kecil-kecil ini gitu misalnya. Mungkin di situ ada minusnya juga sedikit-sedikit di situ, bahwa kadang-kadang kan konten sosial media itu terlalu berbunga-bunga sehingga orang datang dengan ekspektasi yang begitu tinggi, walaupun memang sudah banyak juga sekarang konten itu yang disampaikan real life-nya ini seperti ini nih gitu. Kalau memang ya kita bisa kok menikmati yang luar biasa bagusnya dengan konsekuensi yang harus seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya kita mau backpackeran ke Palembang, ini loh caranya, dan kita bisa dapat juga itu untuk backpackeran ke Palembang misalnya. Mungkin itu positif negatifnya mungkin dari sisi cost yang pertama ya, iklannya jadi lebih murah, aksesnya jadi lebih mudah gitu. Sekarang apa-apa tinggal kita googling atau kita search-nya di sosial media TikTok, langsung kelihatan videonya gitu. Tapi kalau misalnya minusnya mungkin salah satunya adalah masalah ekspektasi. Kalau memang nanti konten yang terlalu berbunga-bunga, atau afternya kita lihat beberapa di Indonesia kayaknya tempat wisata, termasuk wisata yang kaitannya sama budaya, begitu booming, begitu rame, sebegitu ramenya orang yang datang, orang Indonesia nih gitu. Saya juga orang Indonesia sih. Pulang dari sananya ninggalin jejaknya. Nah, jejaknya itu biasanya tuh yang jadi hal yang negatif sih. Biasanya gitu sih, Mbak. Jejak ya. Itu sebenarnya sering sekali viral di media sosial ya, mengenai yang sedang viral, banyak pengunjung tapi pas ke sana ekspektasinya kurang karena terlalu banyak orang, dan juga tidak menjaga
wisata yang sudah dipromosikan dengan baik, tapi contohnya saja pastinya ada buang sampah. Nah, itu juga kesadaran dari masyarakat sendiri. Tapi untuk Pak Beni sendiri, Pak, pastinya juga sebagai penggiat budaya Sumsel terasa juga nih dari melihat pariwisata yang ada di Kota Palembang. Dari transformasi digital ini, dari Bapak sendiri bagaimana untuk keuntungan dan juga kekurangannya? Hampir senada ya dengan Pak Krisna. Yang namanya wisata saya rasa tentu ada untung dan ruginya, apalagi dengan proses perubahan teknologi ya. Biasanya melalui teknologi termasuk digitalisasi ini lebih banyak untungnya ya, dari satu sudut misalnya promosi tadi, karena dia bisa mengglobal, bisa tidak memerlukan banyak orang ya kan, semuanya demikian. Namun kalau kita lihat misalnya orang setelah dipromokan itu booming, ya kan? Nah, ini perlu juga diwaspadai. Jangan-jangan misalnya bisa saja kalau dia artefaknya rusak, misalnya apa-apa, ataupun ada hal-hal lain yang bisa merusak daerah-daerah cagar budaya misalnya kan. Nah, tapi saya rasa itulah resiko yang harus diterima. Karena tidak mungkin, karena itu saya rasa regulasi itu diperlukan. Regulasi untuk aturan turis tadi. Ya saya kasih contoh yang dekat-dekat saja kan. Misalnya negeri yang kecil Singapura. Mereka, orang kita kan dengan melihat singa itu aja udah kesenangan. Sedangkan Bumi Sriwijaya ini sangat luar biasa. Padahal kita Dewa Blido, Pak. Iwak Blido. Taruhlah kalau Iwak Blido itu kita misalnya punya Meriam Seri Palembang dulu yang terkenal. Di Pulau Kemarau itu dulu kan benteng yang tidak bisa ditembus misalnya di situ. Nah, tapi kembali ke penyiapan infrastrukturnya, kalau kita bandingkan Benteng Kota Besar itu tidak kalah dengan di daerah Singapura. Kalau di Singapura ada malam-malam tembakan meriam. Kita ini kurang apa? Tidak ada yang kurang. Kita punya Taman Sri Kesetra di era Sriwijaya, punya Bukit Siguntang, punya segala macam. Saya rasa kita semua ini bisa didigitalisasi, namun real infrastrukturnya harus dibenahi juga dengan realistis tadi. Baik, tapi menurut selain infrastrukturnya yang harus dibenahi, ini untuk masyarakatnya juga kira-kira gimana nih Pak? Kalau masyarakat kita Sumsel ini orangnya terbuka, ya kan? Orang yang terbuka kita di Sumsel ini, namun kalau ada pun oknum-oknum itu saya rasa hal biasa. Karena saya kasih contoh ya, bahwa adat budaya kita ini orang-orang yang beradat budaya tinggi. Kita dulu punya undang-undang simbol cahaya, Mbak. Jadi dulu, misal perempuan aja bisa dilihat, tak bisa dipegang. Di sini setengah ringgit, sini 1 ringgit. Siapa? Nah, tapi karena ini sudah tidak dipakai lagi, saya rasa peran-peran pembina adat segala macam secara kolaborasi kan untuk kemasyarakatan, bukan hanya pemerintah saja, apalagi di daerah-daerah. Di daerah-daerah ini tergantung daerahnya, biasanya mereka sangat kental dengan adat istiadat di situ. Baik. Nah, saya rasa ini juga bisa jadi jualan kita. Betul. Nah, tinggal mengemasnya bagaimana, terus mempromosinya gimana gitu. Betul. Apalagi di Kota Palembang juga sudah banyak sekali berbagai event ya Pak ya, yang juga dapat meningkatkan pariwisata. Kita sebagai masyarakatnya harus mendukung. Jangan banyak wisatawan yang ke Palembang, kalau bahasa Palembangnya kena copet. Jangan sampai ya, karena kita juga sebagai warganya harus memperkenalkan bagaimana baiknya dan bagusnya, indahnya Kota Palembang. Tapi berbicara mengenai digitalisasi pariwisata, pastinya juga ada kendala nih. Biasanya kendala yang terlihat saat ini nih, kendala digitalisasi pariwisata apa saja? Kalau sampai saat ini sih, kalau kendala untuk transform ke digitalnya, kalau di Kota Palembang mungkin sudah sangat amat minim ya Mbak. Maksudnya kayak sinyal lah loss, sinyalnya nggak ada nih untuk uploadnya susah. Misalnya kita baru mau bikin IG story, udah bagus-bagus bikin IG story, filternya udah cakep banget, tapi begitu upload gagal terus harus nyari spot tertentu. Kayaknya kalau di Palembang so far sih udah keliling-keliling di tengah Kota Palembang tuh aman, sampai di sudut-sudut tertentu pun aman gitu. Kalau transformasi yang lain sih kayaknya untuk konten digital tinggal produsnya aja kali Mbak ya. Maksudnya kita
kita nggak harus ikut tren terus-terusan misalnya. Kenapa kita nggak bikin tren gitu misalnya? Kenapa sih ada beberapa lah seleb TikTok dan seleb Instagram tuh yang datang ke Palembang membawa gayanya dia di Palembang. Nah, kenapa nggak kita yang bawa gayanya Palembang di Palembangnya sendiri misalnya? Ada beberapa konten-konten kreator yang bikin konten pakai bahasanya daerahnya dan itu mulai rame. Sebetulnya ada dari Palembang. Salah satunya saya lupa namanya siapa gitu. Tapi dia berhasil tuh bikin konten kalau orang Palembang ngomong sama anaknya, jadi ibu-ibu Palembang misalnya gitu. Kalau infrastrukturnya sih kayaknya so far untuk Kota Palembang aman ya Mbak ya. Mungkin kalau misalnya di daerah. Karena kita nggak bisa bohong juga lah, di daerah itu beberapa bahkan masih ada yang blank spot istilahnya, yang sinyal tuh susahnya gitu. Susah banget sinyalnya untuk kalau misalnya kita mau ngelihat konten-konten digitalnya. Jangan sampai juga nanti ada orang yang datang ke sini, terus dia pengen jalan-jalan ke dusun, bahasa orang Palembangnya pengen jalan-jalan ke desa-desa, buka Google Maps tiba-tiba sinyalnya hilang. Rata-rata sih kalau di daerah-daerah masalahnya rata-rata itu. Masalahnya rata-rata sinyal, tapi kalau infrastruktur yang lain saya rasa sudah aman ya. Infrastruktur yang lain kayak TV digital rata di Sumsel, udah bisa nutup TVRI Sumsel, siaran digitalnya udah nutup se-Sumsel bahkan gitu. Kalau paling ya sinyal, so far sih kalau untuk infrastruktur digital, tapi di daerah ya. Kalau di Kota Palembang sih aman. Sudah aman ya untuk di Kota Palembang sendiri. Tapi tentunya sudah banyak sekali nih tempat-tempat wisata yang sudah menyediakan virtual tour. Ya. Ini di Kota Palembang apa aja nih? Tapi nanti dijawabnya kita iklan terlebih dahulu untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 07113114454. Tetaplah bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Analog. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai transformasi digital wisata budaya. Sebelumnya saya sudah bertanya mengenai virtual tour tapi belum terjawab. Mungkin ke Pak Beni dulu terlebih dahulu nih mengenai virtual tour yang ada di Kota Palembang. Ini berdampaknya bagaimana nih kira-kira untuk di wisata di Kota Palembang sendiri? Saya rasa dampak itu jelas ada dampaknya Mbak ya. Pertama, tapi tergantung
sejauh mana konten itu diakses Baik. oleh para masyarakat ya, baik yang ada di kita maupun di luar daerah, bahkan di luar negeri. Itu jelas ada dampaknya. Nah kemudian dari dampak itu yang kita harapkan, apakah mereka ini cuma melihat di virtual itu saja atau dia akan berkunjung ke daerah kita. Nah kalau dia berkunjung kan tentu lebih banyak lagi keuntungan yang didapat baik perhotelan maupun sektor kuliner dan segala macamnya. Jadi itu kalau menurut saya dampaknya. Nah jadi yang jadi konsen itu mungkin memperbanyak daripada konten-konten itu, memberikan pembelajaran kepada masyarakat kalau dia mau bikin konten virtual itu gimana gitu kan. Nah jadi dengan demikian semakin banyak saya rasa suatu saat pasti orang itu melihat dulu, misalnya dia mau ke kabupaten apa atau ke kota mana, dia melihat dulu di virtual tour ini banyak nggak ini. Lalu mudah-mudahan katanya kalau udah banyak gini kan lebih terpercaya kan, nah gitu. Saya rasa arahnya begitu, tapi dengan sasarannya, ini sasarannya juga saya rasa. Sasarannya apa, dia sasaran lokal, sasaran nasional, dan sasaran internasional itu harus juga ada kajian-kajian ya gimana cara penyajian daripada konten itu sendiri. Baik, tapi tentunya pasti ada efeknya sendiri di virtual tour karena mungkin sudah banyak orang yang melihat secara virtual tour, jadinya nggak datang nih Pak. Kira-kira sebagai penggiat budaya nih, apakah merasa sedih atau bagaimana Pak? Kira-kira Pak, apa harus ada juga kita sebagai yang lebih mencintai budaya harus ada strategi-strateginya sendiri atau bagaimana Pak? Oh, kalau kekhawatiran itu saya rasa di sana tadi kalau menurut hemat saya perlu ada suatu strategi kan. Tidak mungkin kata orang tuh kalau transparan kita terbuka total ya. Nah jadi kita harus punya strategi bagaimana, itu kan tujuan utamanya memperkenalkan daerah kita kan, virtual tour itu. Urusan orang berkunjung dengan enggak itu saya rasa bagaimana magnet orang itu, kepercayaan orang itu terhadap daerah itu. Betul. Atau yang kedua adalah faktor ekonomi mereka. Misalnya kita kan melihat virtual tour ke Mesir, kita senang ke Mesir. Mungkin biayanya mahal jadi belum datang, ya kan, ke Mesir itu. Melihat piramid, melihat apa, tapi kalau dilihat oh ini Afrika sekian biayanya, itu bisa saja. Tapi kalau untuk Sumatera Selatan yang perlu sekali saya rasa diinformasikan kepada dunia ini. Orang ini kan tidak tahu Sumsel ini gimana. Kita di daerah kita sendiri kurang pengetahuan kearifan lokal kita, sejarah kita, budaya kita. Betul. Saya kasih contoh, misalnya masalah aksara saja di Sumsel ini ada 4 macam aksara. Itu kan? Ada aksara Sriwijaya atau Palawa Akhir, ada namanya Kaganga, adanya namanya Jawi, adanya Sumatera Kuno. Nah, itu semua kan ilmu pengetahuan. Kalau dari satu sudut aksara saja. Jadi saya rasa kalau dengan virtual tour, orang akan lebih mudah. Gimana ini daerah sini? Ini. Tapi kembali lagi bagaimana menyajikan itu semua, mengemasnya semua. Butuh strategi ya tentunya butuh Pak strategi ya? gitu. Baik, untuk Pak Krisna sendiri bagaimana Pak menanggapi virtual tour yang sejak pandemi menjadi unggulan di pariwisata sendiri? Ya, ada di Indonesia virtual tour tuh kalau boleh di search di Google. Itu platform website yang mencoba menyediakan kita bisa melihat destinasi wisata yang ada di beberapa kota di Indonesia sebetulnya, termasuklah di Sumatera Selatan, yang diangkatnya lumayan banyak dan sepertinya terus berkembang. Itu berkembang awalnya ya bener kata Mbak tadi bahwa orang-orang pengen jalan-jalan, tapi pandemi nih. Betul. 2 tahun larangan, kita nggak boleh kemana-mana, keluar rumah aja ada beberapa tempat yang memang nggak boleh, akhirnya hadirlah itu. Nah cuman virtual tour ini memang yang dilihat itu dia kalau dibilang gambar mati nggak juga sih, bukan foto sebetulnya. Dia mirip sama Google Street View seperti itu. Jadi kita bisa ngelihat di sebelah sini ada apa. Kalau kayak tadi ada iklannya TVRI itu di mana sih titik 0 TVRI? Nah itu titik 0 Kota Palembang di sebelah mana sih? Ternyata di sebelah Masjid Agung ada tubuhnya kecil. Nah itu kita bisa lihat tuh, bisa sampai zoom dan segala macam karena dia high resolution. Nah tadi yang dibicarakan juga soal kontennya harus dikemas dengan baik. Nah, artinya yang ini kan virtual tournya ngelihat sudut-sudut kotanya, termasuk berbagai macam budaya dan bahkan kita bisa masuk ke dalamnya.
Jadi kalau misalnya kayak kita ke beberapa musim, saya lupa ya, kalau nggak salah Sultan Mampedarudin itu sudah ada, Masjid Agung itu dalamnya juga kalau nggak salah sudah ada. Kita bisa lihat masuk ke dalam, tapi kan feel-nya kita ngelihat gambar diem deh istilahnya. Kita ngelihatnya gambar diem, nah kita pengen ngelihat juga kondisi di sana benerannya kayak gimana. Biasanya nanti mereka dari situ akan lari ke media sosial nih. Atau mereka akan lari ke website pemerintahnya, website pariwisatanya, Pemkotnya, Pemprovnya. Ada videonya nggak ya? Di dalamnya gimana sih? Jadi kalau setelah dari situ, main deh ke Palembang. Jadi kalau kita tuh sekarang anggapannya kayaknya banyak masyarakat yang pengennya kalau datang ke suatu daerah, kita udah tahu dulu list mau kemana. Sudah. Kita berapa hari nih? 3 hari. Oke, nginepnya udah tahu di sini. Dari tempat nginep itu kita udah tahu akan jalannya hari pertama ke sini. Karena biasanya liburan itu hotel hanya jadi tempat singgah. Betul. Kecuali memang kita mau staycation lah, lain urusan kita cari hotel yang memang beneran untuk staycation gitu kan. Tapi rata-rata jalannya gitu nah. Biasanya sumbernya adalah dari konten-konten di dunia digital. Memang tidak harus melulu dari media sosial sih, dari website lah gitu. Karena kan kayaknya Google juga kalau kita search sesuatu masih untuk terkait pariwisata dan budaya rata-rata itu dikasihnya masih blog. Belum langsung konten TikToknya, konten Instagram itu kita harus tetap cari di media sosialnya langsung. Baik. Atau orang ngelihat virtual tournya dulu, jadi biar jalannya nggak salah, ketemu perempatan mana yang pasti kan ada aja tuh. Kalau di Palembang sekarang banyak jalan satu arah. Iya betul. Jangan sampai ini nanti kena penegak hukum, kena polisi, kena tilang dan segala macam gitu. Mungkin itu juga jadi salah satu bagian yang menarik bahwa udah ada virtual tournya ya, yuk kita lihat dulu deh. Berarti kalau dari hotel mau ke sini kita jalan aja bisa. Karena di Palembang sudah notabene udah lumayan macet lah katakan gitu untuk jam-jam tertentu. Baik, berarti menurut Pak Krisna sendiri virtual tour ini strategi yang baik untuk pariwisata atau tidak nih? Yes, Yang cuma jangan berdiri sendiri. Jadinya gimana? Harus ada sama-sama. Iya, artinya virtual tour disediain, tapi Ya. konten yang lainnya yang bisa lebih engage ke masyarakatnya juga ada. Oke, kita bikin konten nih, udah bikin konten, udah bagus segala macam di dunia digital, tapi kita nggak pernah ngasih feedback. Wah kontennya bagus ya, wah seru ya, terus tiba-tiba ada yang nanya, kalau mau ke sana kira-kira butuh waktu, kita nggak ngomongin duit deh misalnya gitu, butuh waktunya berapa lama ya kalau jalan kaki, ya didiemin aja gitu, ya itu repot juga kan gitu. Misalnya kayak pemerintahnya juga website pemerintah atau Instagram resmi, kita paling sering deh datang ke Instagram resmi itu ngelihat untuk nanya, kalau ke sana kira-kira waktunya berapa menit ya gitu. Atau pertama kali soal tol misalnya, tol Palembang-Lampung, kalau dari Bakauheni sampai Palembang berapa jam sih gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ngejawabin juga susah juga gitu kan. Jadi nggak bisa berdiri sendiri sebetulnya si virtual tour, juga harus didukung dengan konten-konten yang lain. Dan kalau bisa ada juga feedback-feedback yang bisa kita kasih kepada orang yang bertanya. Baik, tapi berbicara mengenai seleb talk ataupun juga seleb Instagram nih, khususnya di Kota Palembang. Ini sudah banyak nggak sih yang orang Palembang berhasil nih mengenalkan wisata-wisata yang ada di Kota Palembang, apalagi sampai mengenalkan keluar Sumsel tentunya? Ada pengalaman pribadi sih. Iya, Ada gimana? salah satu, kebetulan istri saya, dia ngelihat ada salah satu pempek di Palembang. Saya lupa mereknya apa, namanya apa saya lupa. Tapi itu katanya mahal banget harganya gitu. Tapi memang seenak itu, dan itu dia taunya justru dari selebgram yang bukan orang Palembang kalau nggak salah pertama kali. Oh, baik. Atau kayak teman-teman di saya dari komunikasi di FISIP gitu. Teman-teman komunikasi FISIP itu mahasiswa-mahasiswa saya yang rata-rata suka bikin konten coffee shop terutama lah misalnya gitu. Ada beberapa mahasiswa yang sering bikin konten coffee shop. Di pasar 16 itu ternyata di lantai kesekiannya itu lagi rame banget coffee shop, tempat nongkrong di tengah pasar, bisa view-nya langsung ke Sungai Musi, Ampera. Jembatan Ampera, terus ngeliat pasar yang di bawah, kita bisa sembari ngopi. Dan memang cuman coffee shop. Awalnya itu kan ramenya gara-gara ada salah satu coffee shop, bukan coffee shop itu sih, tukang jual kopi yang legend di pasar 16, rame di Palembang, sampai diposting juga di luar orang Palembang ya, karena saling tag dan segala macamnya itu. Sekarang bayangin pasar 16, pasar tradisional, tapi ada tempat ngopi
yang anak muda sampai orang tua seneng datang ke situ. Itu kan jadi wisata budaya juga sebenarnya. Kalau lagi duduk ngelihat Ampera apa sih, ada yang iseng searching, oh Ampera itu ternyata dulu bisa naik ya. Oh naiknya terakhir tahun sekian ya gitu. Itu kan juga jadi wisata budaya sebetulnya. Betul. Itu apalagi yang di Pasar 16 ya, dulunya kita mungkin cuma mau belanja aja ya Ya. ke sana ya. Tapi sekarang udah bisa sambil ngopi karena berkembangnya dunia digitalisasi pariwisata ya, itu Yes. lebih mengenal, bisa dibilang digital marketingnya untuk orang Palembang ya. Iya. Tapi Pak, berbicara mengenai kembali ke Pak Benny nih, pastinya juga kita sebagai masyarakat bagaimana nih harus bisa mengenalkan budaya Sumsel. Jangan jangan sampai orang Palembang Iya. tidak mengenal budaya Palembang sendiri. Tapi nanti Pak, kita jeda terlebih dahulu, dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Analog. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Eva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai transformasi digital wisata budaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Baik, kita lanjutkan kembali ke perbincangan kita dengan Pak Benny Mulyadi. Tentunya sebelumnya kita membahas bagaimana nih untuk orang Palembang mengenal budaya sendiri. Jangan sampai orang Palembang tidak mengenal budaya sendiri, apalagi memperkenalkan orang lain. Itu bagaimana Pak? Ya, saya rasa kalau kita berbicara Palembang kan khususnya Palembang dan umumnya Sumatera Selatan ya. Nah, kembali kalau kita ke titik fokus Palembang, Palembang itu sendiri telah mengalami rentang panjang kesejarahannya. Kalau kita lihat, paling tidak itu terdata oleh di negeri Cina itu tahun 670 Masehi saat Sriwijaya mengirim utusan ke sana. Kemudian kedatangan pendeta Icing itu sendiri ke Sriwijaya atau Sidi Fosi ya. Jadi saya rasa kalau orang sana dulu udah menjadikan Palembang sebagai tujuan pembelajaran, Palembang atau yang kita kenal dengan kota Palembang sekarang sudah ada sebelum masa itu. Jadi rentang panjang sejarah itu merupakan suatu kearifan lokal dan keunggulan komparatif kita yang seharusnya harus digali. Cuman kita mungkin tanda tanya juga sekarang ya. Banyak saya rasa digiatkan terus. Nah, cuman yang jadi problem saya rasa kalau untuk kita bincang Sumatera Selatan, dulu di Sumatera Selatan ini ada sistem pemerintahan marga dan perangkatnya. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 asli, kemudian tahun 83 itu semua dibubarkan.
Nah, dengan bubarnya sistem pemerintahan marga ini, termasuk wilayah adat. Nah, ini saya rasa kita lihat juga dari sudut ekonomi ini berpengaruh kepada masyarakat di daerah-daerah. Termasuk kalau di daerah berpengaruh, orang ke Palembang juga berpengaruh. Akibat dari pengaruh ekonomi, saya rasa berpengaruh juga ke pelestarian adat istiadat ini. Kemudian saya rasa bukan hanya masyarakat yang penting kita tuntut, semua pihak ya, baik yang namanya lembaga adat, baik yang namanya akademisi seperti Bapak ini kan mau diajak dengan mudah ya. Kemudian sendiri tentu pengambil kebijakan di negeri kita, kalau kita lihat kan kita punya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang apa? Pemajuan budaya daerah. Nah, di situ slotnya tinggal lagi bagaimana semua pihak ini bersinergi dan bertanggung jawab dengan adat istiadat, dengan budaya bangsa ya. Karena kalau rusaknya suatu budaya itu kan akhirnya rusak juga bangsa Indonesia pada hakikatnya kan. Nah, saya rasa di situ memang perlu kita sadari kenapa Sumatera Selatan yang terkenal dengan bumi Sriwijaya, bumi Palembang Darussalam, seperti saya sebut tadi, kita paling tidak ada 4 peradaban dari sudut aksara saja. Baik. Nah, bagaimana ini menggalinya semua bukan hal yang ini ya, yang semudah membalik telapak tangan, tapi butuh daripada komitmen bersama eksekutif, legislatif, masyarakat, akademisi semua berhimpun menyadari ini semua penting, berarti sejarah ini, penting budaya ini, nah penting kebangsaan kita untuk kita jual. Betul. Banyak sekali yang bisa kita jual. Bukit Siguntang itu kalau bisa dipindahkan ke Malaysia, dibeli orang Malaysia itu. Nah, kalau kita tadi seperti jadi tempat apa tadi? Nangkring kafe ya katanya tadi ya. Nah, apakah wajar view-nya demikian? Jadi semua ini kalau ngemasnya tidak benar, infrastruktur di situ tidak mendukung, akhirnya orang, wah ini apa benar Sriwijaya ada di Palembang atau benar? Menjadi pertanyaan misalnya bagaimana tata krama orang Palembang yang Palembang lama dulu bagaimana? Yang jelas yang saya ingat terus itu kalau berbicara masalah gender, Sumatera Selatan ini atau kota Palembang ini melalui Ratu Sinuhun dulu sangat luar biasa, dilihat boleh, dipegang nggak bisa. Ini kan denda-denda semacam itu kan budaya juga. Baik. Tapi sekarang budaya apa? Misalnya budaya tari-tarian. Dan saya rasa budaya itu harus tumbuh dan berkembang sesuai zaman sehingga dia bukan jadi bukan jadi beban, tapi dia jadi berkah. Nah ini juga bagaimana menjadikan budaya itu berkah yang bisa menjadi alat diplomasi, alat ekonomi, alat kemajuan kita. Betul. Begitu. Baik, jangan sampai juga tertinggal oleh zaman ya Pak ya. Tapi berbicara mengenai Bukit Seguntang yang mungkin sudah banyak perubahan nih Pak. Yang dulunya infrastrukturnya sudah diperbaiki juga. Tapi yang kita ketahui bahwa Bukit Seguntang itu menjadi tempat yang sakral, Tapi sekarang mungkin untuk mengenalkan lagi ke anak muda, dibuatlah tempat-tempat yang dikunjungi dan menarik nih untuk kalangan muda. Tapi untuk Bapak sebagai pemerhati budaya Sumsel, itu melihatnya bagaimana Pak? Bukit Seguntang itu salah satu bukti ya keberadaan Melayu dan Sriwijaya betul ada di Palembang melalui bukit itu. Dan yang saya tahu Bukit Seguntang itu lebih dari 70 versi cerita. Baik. Di Bukit Seguntang itu. Jadi dia betul-betul sakral dan dia dikenal di Asia Tenggara ini terutama di lingkungan raja-raja Melayu. Nah, perkara Bukit Seguntang ini sendiri saya rasa perlu kajian yang betul-betul serius ya. Apa yang layak di sana. Misal kata Mbak tadi kan, dia mau dijadikan tempat nangkring kopi misalnya kan, tahu-tahu itu adalah tempat yang sakral. Nah dalam hal ini saya rasa harus ada tata ruang yang jelas. Jangan sampai jadinya Bukit Seguntang tuh bukit ngopi ya. Bukit ngopi saja, sakralnya kurang ya kan gitu. Nah kemudian bangunan kalau dulu kan udah beda dengan bangunan sekarang. Jadi orang melihat tampilan gerbangnya, gapuranya, apanya kan orang yakin nih bukit ini. Kemudian partisipasi masyarakat kita juga. Saya rasa kita bersyukur Bukit Seguntang itu sudah dipagar sebenarnya. Kalau dia nggak dipagar itu jadi mungkin kurang nyaman atau banyak yang merambah bukit kan. Nah tinggal lagi
pendigitalisasiannya. Saya rasa itu amat penting karena tidak seluruh itu tahu cerita Bukit Seguntang itu bagaimana. Baik. Jadi melalui dunia digital ini bisa itu didigitalisasi, bagaimana salah satu versi yang kita ambil. Nah, akan orang semakin berkunjung dan tertarik. Kalau kita lihat di Singapura itu ada Bukit Larangan. Nah, Bukit Larangan itu cuman makamnya Raja Iskandar Shah di situ. Orang sangat sakral juga, tapi mereka akan sangat menghargai. Kalau Singapura kan mungkin orang Singapura sendiri. Tapi yang kita ini paling nggak orang serantau Melayu ini dari Malaysia, Singapura, Brunei, mana-mana itu akan sangat menyakralkan itulah cikal bakal turunnya Raja Melayu kan. Baik. Gitu. Berarti juga tempat-tempat wisata harus segera didigitalisasi semuanya Pak. Jangan sampai banyak anak muda yang datang tapi bukan untuk memperkenalkan budayanya ataupun juga tempat wisatanya, tapi malah beralih fungsi menjadi tempat coffee shop. Tapi kita juga harus tetap mengingatkan asal usul dari tempat wisatanya itu. Tapi tentunya dari digitalisasinya ini pastinya ada perubahan perilaku dari wisatawan sendiri. Ini apakah ada perubahan perilaku wisatawan dengan transformasi digital pariwisata saat ini? Silakan Pak. Kalau perubahannya mungkin orang jadi lebih senang traveling ya Mbak ya. Karena kan informasinya luar biasa masuk. Tahu spot-spotnya di mana, artinya jalan-jalan mungkin nggak harus melulu ke kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa misalkan katakanlah gitu, yang ya orang tahulah liburan itu taunya Bali, orang kita juga liburannya Jakarta, Bandung, Jogja gitu. Sekarang dengan adanya transformasi digital dengan keberagaman konten yang luar biasa, dengan keberagaman media digitalnya juga, akhirnya orang tahu bahwa oh iya ya bisa juga nih datang ke Palembang. Di kotanya aja kita bisa dalam satu hari itu bisa dapat 3-4 spot kayaknya. Karena kan semuanya deket gitu. Misalnya kita tinggal di tengah kota, mau ke mall deket PI. Kita mau ke Bukit Seguntang, ke Bukit Seguntang. Ampera bisa lewat. Terus ada Taman Purba, kita juga bisa datang kayak 4 spot dalam satu hari gitu. Jadi pengetahuan tentang tempat itu gara-gara transformasi digital, baik itu konten dan device-nya pun jadi membuat orang bahwa oke, kita punya pilihan selain kota-kota besar itu. Baik, ini untuk Pak Benny nih Pak, terakhir mungkin ada pesan dan juga harapan dari transformasi digital wisata budaya. Walaupun kita juga bertransformasi ke digital, jangan lupa melupakan budayanya. Bagaimana Pak pesan dan harapannya? Ya, pertama digitalisasi itu saya rasa yang pertama itu keharusan zaman. Baik. Kemudian melalui digitalisasi ini lebih banyak seharusnya yang bisa kita digitalisasi ya. Spot-spot itu seperti tadi Bukit Seguntang segala macam itu, prasasti Sriwijaya itu yang saya tahu saja itu ada 5 prasasti di Palembang. Mungkin kalau itu bisa dikemas, kita contoh misalnya prasasti Sriwijaya, prasasti ular kepala 7. Baik. Nah, itu berisi aturan tata negara Sriwijaya dan juga di situ aturan dari tukang sapu sampai putra mahkota hukumnya sama di situ. Ada tentang tata negara. Nah ini kalau kita promo kan jadi orang begitu membuka misalnya Telaga Batu, dia akan tertarik. Ternyata Sriwijaya itu begini loh, baru satu prasasti. Baik. Misalnya prasasti Talang Tuo misalnya. Nah itu berbicara taman, kalau Hari Bumi Dunia tahun 70 yang kita itu tahun 684 Masehi. Di sana semua ada diatur tentang menanam sagu, menanam aren, bikin telaga, termasuk masalah-masalah sosial, jangan mencuri, jangan zina, termasuk selingkuh. Ada hebat itu Sriwijaya itu. Baik. Jadi dengan digitalisasi begini saya rasa akan membuka peluang yang jadi keharusan. Namun tadi yang hardnya yang saya maksud, yang fisiknya juga harus dijaga dengan seksama. Jangan sampai orang wah ini cuma nonton film kartun. Ya. Baik, untuk Pak Krisna bagaimana Pak pesan dan harapannya? Silakan singkat. Mungkin ke creator kontennya pertama adalah be honest sih, jujur aja gitu dengan kondisinya, bukan kondisi yang jeleknya gitu, cuman kadang-kadang kan ada yang dilebih-lebihkan dan ada yang dikurang-kurangkan gitu. Dengan maraknya juga soal literasi digital ya di Indonesia gitu, dan sama Kominfo bahwa ya pesan hoax dan segala macam. Untuk transformasi digitalnya bijak menggunakan gadget semuanya gitu, jangan asal
wah pengennya viral gitu, jangan juga asalnya pengennya viral. Coba yuk kita sama-sama ngelihat juga bahwa banyak yang bisa dikemas. Tadi Pak Benny cerita segitu banyaknya yang bisa dikemas sama kita sebagai ya yang muda, yang remaja, yang tua juga untuk ngemas konten-kontennya juga dan memanfaatkan dunia digital dan device digitalnya dengan baik. Baik, tentunya juga sebagai masyarakat harus bijak ya dalam transformasi digital. Kita juga harus sama-sama mendukung pariwisata yang ada di Kota Palembang dengan perkembangan digital yang saat ini luar biasa pesatnya. Jangan sampai kita melupakan tempat kita sendiri, tempat di Kota Palembang, dan kita juga bisa mempromosikannya di luar Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Pak Benny Mulyadi, pemerhati, penggiat dan juga budaya Sumsel, dan juga Pak Krisnamurti, dosen teknologi komunikasi Visip Unsri, sudah hadir di Suara Sriwijaya memberikan informasi yang luar biasa sekali hari ini. Dan terima kasih Bapak, selamat siang. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.